produksi, begitu waktunya panen rugi ya, karena harga jual dari hasil produksinya itu panen itu lebih sering di bawah biaya pokok produksi kan, seperti itu. Jadi penelitian dari IPB, dari kampus-kampus yang ada di Indonesia, dari BRIN dan yang lain-lain, itu sebenarnya cuma 20%. Kalau mindset-nya ini nggak dibangun, tidak berbisnis secara kolektif berjamaah, aku yakin itu nggak bisa berkelanjutan gitu. Setelah mindset-nya terbentuk, fondasi karakter mental itu kan 45% diberikan porsi pembelajarannya lebih banyak di situ. Lalu diajak untuk mampu berbisnis kolektif secara berjamaah, yaitu membentuk koperasi produsen. Nggak muluk-muluk loh. Dalam arti dulu beternak 2.000-5.000 ekor itu bisa menjadi pilihan agar orang itu tidak pergi ke kota, tidak mencari pekerjaan dari industri dengan katakanlah nilai besarannya adalah UMR gitu ya. Nggak usah bikin gimmick petani milenial, peternak milenial, nelayan milenial, nggak perlu. Jadi harapannya ya beternak maupun bertani bisa untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar farmers sekalian dimanapun berada? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini saya Bella berkesempatan untuk mewawancarai dari Saspri, yaitu ada Pak Arya dan Pak Alvino. Mungkin bisa perkenalan dulu Pak Arya. Baik. Viewers. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan, viewers, farmers di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Arya Wisnu. Saya adalah wakil wali utama di Solidaritas Alumni Sekolah Pemberdayaan Rakyat Indonesia. Ya, salam kenal, terima kasih. Terima kasih Pak Arya. Mungkin Pak Alvino sekarang bisa. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal. Saya Alvino, pengurus di Solidaritas Alumni Sekolah Pemberdayaan Rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Alvino. Nah, tadi kan kita udah mewawancarai Prof. Mulatno dan Prof. Agi ya, selaku inisiator dari SPR IPB. Nah, sekarang kita langsung ke Saspri-nya nih. Nah, ini Pak Arya nih ya. Nah, gimana sih Pak, bisa diceritakan nggak progres dari Saspri atau Solidaritas Alumni SPR Indonesia sendiri? Ya, jadi ceritanya nih sebenarnya di 2018 lalu ya, ketika para kelompok-kelompok SPR ini sudah mulai lulus gitu kan. Programnya kan SPR 2013. Di 2018 itu kemudian muncul Saspri-nya, tapi belum terhimpun gitu. Belum ada Saspri bahkan. Jadi udah ada kelompok-kelompok yang sudah lulus tapi belum terhimpun. Nah, kita melihat potensinya ini ibaratnya kalau mahasiswa sudah jadi alumni, kalau jalan sendiri kan nggak akan optimal. Jadi Prof. Mulatno dan kawan-kawan gitu ya, itu kemudian menginisiasi untuk berdirinya Solidaritas Alumni Sekolah Pemberdayaan Rakyat Indonesia Saspri, yaitu di 10 November 2018 kita mendeklarasikan berdirinya organisasi ini. Tempatnya waktu itu di Perpustakaan Nasional di Gambir gitu. Jadi Saspri sendiri sebenarnya mengemban amanat bagaimana agar proses pembelajaran partisipatif dari alumni-alumni SPR ini kemudian bisa dihimpun untuk menjadi kekuatan yang real, yang juga bisa berperan dalam kegiatan-kegiatan yang tujuan utamanya itu yaitu swasembada untuk pangan, membangun kedaulatan, dan juga memberikan kesejahteraan bagi para pelaku masyarakat produsen pangan di seluruh Indonesia gitu. Jadi tujuan besar, dan 2018 kemarin ke hari ini di 2025 itu kan sudah berarti masuk tahun ke-7 ya. Tahun ke-6 masuk tahun ke-7. Itu alhamdulillah perkembangannya sangat bagus. Hari ini kami sudah memiliki 47 kawasan. Jadi sudah ada 47 kelompok, 47 kawasan di seluruh Indonesia,
di 16 kabupaten dan 10 provinsi. Tapi kami melihat bahwa ya perlu kerja keras lagi agar jumlah Saspri ini dapat lebih banyak lagi, berkembang lebih banyak gitu. Nah, jumlahnya itu ada berapa sampai sekarang? Sampai sekarang baru 47 kawasan. 47 kawasan itu berapa banyak orang maksudnya? Kalau orang kan artinya di satu kawasan itu kita ada masing-masing 9 local champion. Gitu. Jadi local champion inilah yang kemudian menjadi panutan. Local champion ini juga yang kemudian menjadi pendorong untuk satu ya, mengembangkan kawasan itu baik dari sisi praktisnya ya. Jadi katakanlah beternak, bertani dengan cara yang benar yang sudah diajarkan oleh Pak Ari, terus juga mampu membaca potensi pasar, jadi tidak hanya bicara hulu, tapi juga mampu sampai ke hilir, dan ini sangat dimungkinkan karena mereka juga sudah didampingi oleh IPB, dan kami juga selalu menggandeng stakeholder pemerintah daerah dan juga pelaku-pelaku bisnis praktis yang ada di sana gitu. Kalau jumlah anggotanya di tiap kawasan itu sangat bervariasi, mulai dari puluhan sampai ratusan, ya, yang semuanya yang terpenting adalah pola pikirnya itu sudah banyak berubah. Jadi menganggap bahwa profesi peternak, petani, nelayan, pekebun itu tadinya adalah katakanlah profesi yang tidak dianggap sebagai profesi utama, kadang-kadang juga sering dalam tanda kutip dikecilkan, gitu. Tapi hari ini kebanggaan itu mulai tumbuh, ditanamkan, karena apapun profesinya, kalau tidak ada kebanggaan profesi susah untuk bicara militansi, gitu. Dan terpenting juga profesi apapun gitu ya di masyarakat produsen pangan ini, agar mereka bisa bangga, agar yang muda-muda mau terjun ke profesi ini, stakeholder baik pemerintah, swasta maupun akademisi itu harus bisa melihat tujuan utamanya adalah membangun kesejahteraan. Jadi kalau seandainya di situ profesinya selalu merugi, selalu katakanlah malah justru profesi ini menjadi penyumbang angka kemiskinan, itu kan sangat ironis. Jadi kita berangkat justru dari ujung betul gitu ya, untuk bisa menyelesaikan banyak permasalahan mulai dari produksinya sampai kemudian bagaimana memacu orang-orang muda ini untuk mau ikut masuk ke profesi ini agar regenerasi ini jalan gitu. Nanti Pak Alvino juga akan cerita juga secara praktis pengalaman beliau di industri unggas, khususnya di ayam ras gitu ya, petelur maupun pedaging. Bagaimana perubahan mindset ini itu ternyata juga menjadi sangat krusial. Jadi perubahan mindset dari para petaninya, peternaknya ini itu menjadi sangat krusial dan akan sangat memberi dampak kalau memang semua pihak ini memahami bahwa permasalahan-permasalahan yang muncul di industri pangan bangsa ini itu tidak hanya masalah teknis, tapi lebih banyak sebenarnya masalah non teknis, yaitu karakter, mental, kejujuran, keterbukaan, gitu kan. Terus dan banyak hal lain lah, gitu. Mungkin nanti juga Pak Alvino akan menambahkan ini. Terima kasih. Jadi Saspri itu dibentuk untuk mindsetnya kuat dan juga ya bisa menerapkan teknologi yang ada. Betul. Jadi setelah mindsetnya terbentuk, pondasi karakter mental itu kan 45% diberikan porsi pembelajarannya lebih banyak di situ. Lalu diajak untuk mampu berbisnis kolektif secara berjamaah, yaitu membentuk koperasi produsen. Koperasi produsen yang benar-benar koperasi produsen yang memang dari bawah ini, gitu kan, bukan koperasi koperasi yang asal-asal koperasi, tapi memang koperasi yang memang mampu memproduksi dan satu sama lain ini memahami bahwa inilah rumah mereka bersama untuk ini. Dan diharapkan ya program pemerintah ke depan ya bentuk koperasi yang benar-benar koperasi inilah bisa dibentuk melalui SPR dan Saspri-nya itu. Setelah itu kalau tadi yang soal teknologi,
soal nanti bantuan pemerintah, dikasih sapi, dikasih alat pertanian, dikasih ayam, segala macam. Itu sebenarnya cuma 20%. Jadi penelitian dari IPB, dari kampus-kampus yang ada di Indonesia, dari BRIN dan yang lain-lain, itu sebenarnya cuma 20%. Kalau mindset-nya ini nggak dibangun, tidak berbisnis secara kolektif berjamaah, aku yakin itu nggak bisa berkelanjutan gitu. Dan inilah sebenarnya tantangan kita bersama, bagaimana benar-benar konsep SPR yang sudah dibangun oleh IPB, dan hari ini tadi Prof. Agi juga cerita, sudah ada aliansi perguruan tingginya juga dengan 4 perguruan tinggi lain. Ini diharapkan bersama-sama bisa mengawal. Dan Agis Prina ini juga kami sangat berharap seluruh kampus di Indonesia ini bisa berperan melalui Agis Prina ini. Karena nanti di kawasan riset itu sudah ada koperasi produsen, di kawasan Saspri ada koperasi produsen, dan juga ada kawasan riset yang tujuan utamanya adalah inovasi-inovasi dari perguruan tinggi atau lembaga-lembaga riset yang ada di Indonesia maupun yang di luar negeri, itu bisa diterapkan di kawasan tersebut. Karena manusianya sudah ada. Jadi kalau mau orkestrasi tempatnya di mana, nah kawan-kawan di kawasannya akan bisa kerjasama, sapinya, lahannya, manusianya paling penting gitu. Dan manusianya di sini bukan manusia-manusia yang pengetahuannya nol, dan juga mentalitinya berbeda, nggak datang kemudian saya dapat apa buatnya. Jadi mindsetnya ini insya Allah sudah mindset positif, istilahnya siap bekerja sama dengan lembaga manapun gitu. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Arya. Kemudian ke Pak Alvino selaku pengurus dan juga praktisi gitu ya Pak selama ini. Nah, untuk pengaplikasiannya sendiri di Saspri seperti apa sih Pak di lapangan? Siap. Jadi mungkin kami itu tadi cerita sedikit ya, tadi menambahkan Pak Arya. Jadi kami dari Saspri ini intinya itu mempersiapkan SDM, sumber daya manusia yang amanah dan berkualitas. Ya. Terus di sini kami juga gimana caranya bertani, beternak, nelayan atau berkebun itu memang sesuatu masa depannya tuh cerah seperti itu ya. Karena kan hari ini kebanyakan itu ya di teman-teman itu bapaknya seorang petani atau peternak, tapi anaknya begitu melihat bapaknya usahanya yang produksi, begitu waktunya panen rugi ya, karena harga jual dari hasil produksinya itu panen itu lebih sering di bawah biaya pokok produksi kan, seperti itu. Nah, melalui Saspri ini kami mencoba untuk membuat integrasi horizontal industri pangan bangsa, yang dimana kami mempersiapkan diri untuk mendukung pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Emas ya, yang selalu selama ini kan pemerintah pengen bagaimana caranya Indonesia itu bisa swasembada pangan, ya kan, ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Nah, makanya kami mempersiapkan diri untuk itu. Nah, tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Arya, ya jangan sampai kami ini berusaha itu kan, tapi nanti ujung-ujungnya rugi. Nah, makanya melalui integrasi horizontal ini, gimana caranya dari hulu ke hilir kami itu bisa efisien. Karena saat ini kami itu kan harus bersaing dengan perusahaan konglomerasi, ya gitu. Ya nggak salah gitu kan ya. Jadi, maka kami sini mempersiapkan diri untuk bisa bersaing. Nah, karena contohnya kami di saat kami sebelum bergabung dengan Saspri, kami itu kan sendiri-sendiri harus bersaing dengan yang tadi perusahaan integrasi vertikal, di mana kalau kami bercerita di contohnya di unggas, di ayam pedaging maupun ayam petelur, kami ini kan sudah kena itu di input ya, input sebenarnya ya kalau bahasa kami sih sebenarnya seperti kayak kartel di input gitu loh ya, membuat
biaya pokok produksi kami ini jadi tinggi ya, karena hari ini perusahaan yang besar atau konglomerasi integrasi vertikal itu mereka kan punya subkontrak sendiri, mereka berbudidaya sendiri, apakah melalui internal farm ataupun peternak mitranya, dan jual yang harusnya mereka ke pasar rantai dingin gitu, atau hotel, restoran, catering, mereka masuk ke pasar BC. Nah, jadi sudah pasti kami kalah gitu kan. Ya, karena mereka sudah pasti kan sudah ngambil untung dari bibit, DOC, umur raya, DO chicken, contohnya kalau dia yang pedaging, terus dari pakan ternak dan obat-obatan. Nah, udah pasti kan mereka sudah ngambil untung dari situ. Nah, di saat kami produksi, panen, dijual ke pasar yang sama, nah, seperti itu. Udah pasti di mana-mana orang udah menghitung pasti kalah lah, biaya pokok produksi kami kalah. Nah, seperti itu. Jadi harapannya melalui integrasi horizontal ini ya kami bisa mengimbangi kan begitu, mengimbangi integrasi yang vertikal tadi gitu loh. Jadi harapannya ya beternak maupun bertani bisa untung. Karena hari ini kami beternak itu tidak lepas atau selalu berhubungan dengan pertanian. Karena kami kan contohnya di pakan ternak itu minimal 50% itu kan dari jagung. Ya kan, belum yang lainnya kan, itu pokoknya kan jagung seperti itu. Nah, jadi mungkin aplikasi kami ke lapangannya gimana caranya kami mempersiapkan SDM yang mumpuni dan tadi mereka mengerti dengan melalui berjamaah seperti itu kan. Di endingnya tadi semuanya bisa happy seperti itu. Baik, jadi emang nggak bisa kerja sendiri-sendiri ya? Nggak bisa. Harus berkolaborasi. Iya. Kalau nggak salah, Saspi sudah kerjasama ya Pak sama salah satu sudah. Yang sudah berjalan. Ya, kami kemarin sempat launching di kandang SVIPB yang di Sukabumi. Waktu itu dihadirkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional Pak Arief Prasetyo dan dari Ombudsman Republik Indonesia itu ada Pak YK Hendra Fatika. Jadi yang menarik sebenarnya sistem integrasi horizontal industri pangan bangsa ini bukan untuk bersaing dengan sistem integrasi vertikal. Jadi justru bersanding. Terus terang model sistem integrasi vertikal itu kan sudah eksis. Dan di banyak negara di dunia model bisnis inilah yang dipakai dengan alasan satu, efisiensi gitu. Tapi kami melihat Indonesia kan negara kepulauan. Akan sangat susah jika hanya mengandalkan sebuah sistem integrasi vertikal yang tujuan utamanya hanya efisiensi dan bisnis. Karena ada hal-hal lain yang perlu kita bangun. Maksudnya misalnya bagaimana profesi peternak, petani, nelayan gitu ya. Ini saya sebut peternak, petani, nelayan karena di korporasi unggas saja katakanlah, ini bahan baku pakan itu kan dihasilkan dari petani, jagung, sama hari ini katakanlah cari tepung ikan aja kan masih langka ya Pak Alvino ya. Nah, kita mengharapkan dengan Saspri yang membangun koperasi produsen dan mengonsolidasi masyarakat produsennya yang paling bawah ini, kemudian mampu mengelola kawasannya, tentu juga didampingi oleh stakeholder lain gitu ya. Itu diharapkan ini justru menjadi penguat, akan bisa sama-sama membesarkan dua sistem ekosistem bisnis hulu hilir yang modelnya sebenarnya bisa dikatakan berbeda tapi mirip, tapi berbedanya cuma yang ini dikuasai oleh korporasi 1-2 perusahaan besar, yang ini dimiliki oleh yang kecil-kecil. Nanti kita akan bicara juga nggak hanya masalah efisiensi, tapi kita bicara masalah penciptaan lapangan pekerjaan. Kita akan bicara soal bagaimana trickle down effect dari sumber daya alam yang
kaya di Indonesia, ini bisa dinikmati oleh masyarakat yang kecil-kecil. Dan sebenarnya nggak muluk-muluk loh. Dalam arti dulu beternak 2.000-5.000 ekor itu bisa menjadi pilihan agar orang itu tidak pergi ke kota, tidak mencari pekerjaan dari industri dengan katakanlah nilai besarannya adalah UMR gitu ya. Mereka bisa pilihannya tentu macam-macam, tidak hanya masalah bulanannya aja, tapi katakanlah pengen ngerawat orang tuanya yang sudah sakit, pengen dekat dengan anak istrinya, atau punya lahan yang anggur dan lain. Inilah yang kemudian mendorong kami untuk membangun sistem integrasi horizontal industri pangan bangsa ini, agar yang kecil-kecil ini itu mampu berkumpul, berkonsolidasi menjadi satu kekuatan yang dihitung oleh pemerintah. Katakanlah hari ini Presiden terpilih Pak Prabowo, Presiden kita itu bicara agar program MBG itu benar-benar bisa menghidupkan circular ekonomi masyarakat yang di bawah. Tapi bagaimana konsepnya? Gitu kan? Nah, konsep inilah kami sudah punya. Makanya kami dengan ILDEX, dengan Trobos, dengan stakeholder lain, ini berharap Pak Prabowo juga bisa mendengar. Dan kita bicara tadi, Pak Alvino juga cerita, nggak usah bikin gimmick petani milenial, peternak milenial, nelayan milenial, nggak perlu. Perbaiki ekosistem bisnisnya, negara hadir, ciptakan aturan yang fair, gitu ya, aturan yang fair, sehingga siapapun nanti yang terjun jadi petani, peternak, ataupun nelayan, pekebun, dan lain-lain, di situ mereka melihat, oh kami bisa mendapatkan kesejahteraan, penghasilan yang layak, dan juga ini profesi yang katakanlah bisa kita wariskan gitu ya, punya potensi untuk diwariskan ke anak cucunya gitu kan. Kalau enggak ya percuma, buang-buang uang juga bikin program-program gimmick gitu. Nah inilah upaya kami, Pak Alvino tadi udah cerita juga, betapa berat gitu kalau katakanlah pelaku usaha mandiri ini harus terjun ataupun bersaing di satu ekosistem yang sama dengan yang besar gitu kan. Faktor inputnya sudah beda, begitu terjun kan jelas ya nggak apple to apple gitu. Tapi bukan salahnya yang besar juga, karena memang regulasi membolehkan. Maka itu kami bikin satu ekosistem bisnis baru. Ya kita harapkan pemerintah melihat ini sebagai upaya untuk bicara soal menjaga agar profesi petani, peternak, nelayan tetap ada, terus juga bicara soal kesejahteraan pelaku usahanya itu juga tetap ada. Gitu ya Pak Alvino ya. Siap. Mungkin ada tambahan dari Pak Alvino, harapannya mungkin ke depan seperti apa untuk industri peternakan di Indonesia? Ya, harapannya ekosistem yang kita buat ini kan sebenarnya juga perlu dukungan dari pemerintah ya. Jadi harapannya supaya ya pemerintah bisa hadir ya kan untuk mewujudkan ekosistem yang kita buat bersama ini ya kan, supaya semua pelaku atau produsen dan konsumen juga happy karena bisa mendapatkan harga yang layak di tingkat konsumen, terus di tingkat produsen pun juga dia bisa mendapatkan harga jual yang pantas, yang wajar kan, seperti itu. Jadi yang tadi seperti Pak Arya katakan, kami hari ini tidak ada niat untuk memusuhi siapapun. Justru gimana caranya kita ini semua bisa bersinergi, berkolaborasi, ya tadi untuk ya supaya semua ya makmur dan sejahtera kan, seperti itu. Jadi ya harapannya sih kami berharap kepada pemerintah ya mulai hari ini tolong peduli kepada yang kecil-kecil terutama gitu kan. Karena kami juga tidak ingin yang kecil tumbuh, yang besar jadi kecil kan enggak. Jadi gimana sama-sama semua tuh bisa tumbuh. Jadi yang besar tumbuh, yang kecil pun juga tumbuh menjadi besar juga, seperti itu sih harapannya. Ini nambahkan dikit nih, kenapa SASPRI dan sistem integrasi horizontal ini menjadi penting. Kita ngobrol dengan stakeholder di Badan Pangan Nasional misalnya, atau di Bappenas misalnya. Itu bicara soal daerah yang rawan gizi buruk.
provinsi-provinsi yang angka kemiskinannya tinggi, itu ternyata profesi masyarakat di sana yang menyumbang angka kemiskinan maupun angka gizi buruk itu ternyata di situ dominan petani, peternak. Itu nggak semuanya harus yang dikirim dari Jakarta. Makanya itu kan akhirnya kan nggak benar juga. Justru dengan konsep ini sebenarnya kantong-kantong kecil itulah yang katakanlah bisa kita hidupkan. Kan telur nggak harus dari yang besar-besar di sini. Itu yang bisnis kita bedakan. Tapi kepentingan membangun kedaulatan dan juga kesejahteraan masyarakat, menurunkan angka gizi buruk, menurunkan angka kemiskinan dengan membangun sumber daya lokal punya profesi yang menghasilkan kesejahteraan itu, konsepnya ke arah sana. Inilah yang sebenarnya harus sama-sama kita kawal gitu kan. Jadi hari ini kita alhamdulillah diberi kesempatan untuk mensiarkan istilahnya, namanya Forum Integrasi Horizontal Industri Pangan Bangsa. Semoga para pemimpin bangsa ini mendengar, khususnya Pak Presiden Prabowo juga mendengar bahwa nggak semuanya itu hanya diukur dari masalah profit saja, hanya masalah bisnis semata. Tapi kita bicara soal benefit juga, dan kita bicara soal keberlangsungan negara ini tidak hanya 10-20 tahun, tapi 1000 tahun ke depan, ya kita harus bisa kuat gitu ya. Antara lain ya memang harus dibangun masyarakatnya juga dan dibangun kesejahteraannya melalui program-program yang tepat gitu. Itu Pak. Terima kasih Pak Arya. Terima kasih Mbak Bella. Ya, jadi Farmers begitu ya, sudah kita dengarkan dari dua narasumber kita yang luar biasa. Jadi di sini Saspi mempersiapkan benar sumber daya manusia yang berkualitas, kemudian Saspi juga memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkan sumber daya lokal yang ada seperti itu sehingga tidak ketergantungan ke daerah lain, dan Saspi juga menghadirkan ekosistem bisnis baru seperti itu. Semoga pesan ini sampai ke telinga Bapak Presiden Prabowo Subianto ya. Amin. Terima kasih. Semangat untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Siap, terima kasih. Sampai jumpa Farmers. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mbak Bella.